Dari situ mulailah suasana mencekam kembali gitu kan, setelah si Flo itu nangis ngelihat api unggun yang sangat besar. Dia nangis sih jadi-jadinya gitu kan. Gue tanya kenapa Flo, nggak tahu, sedih gitu. Kita tidak membuka jalur, tetapi kita menggunakan jalur evakuasi. Pas dulu itu kejadian Sukhoi, kita didampingi oleh tim ahli 2 orang dari komunitas yang terkenal itu, tapi maaf tidak bisa disebutkan namanya. Yang pertama dari mungkin ya dari orang sana gitu. Jadi beliau ini tugasnya untuk memasang kamera-kamera trap yang ada di kawasan Gunung Salak. Tujuannya untuk meneliti atau mengetahui jenis-jenis binatang liar dan hewan-hewan lainnya yang melalui jalur-jalur yang mereka pasang kamera trap. Jadi insya Allah untuk perjalanan yang sempat kita lakukan itu aman dan dipandu dengan orang-orang yang sudah profesional dan sudah paham dengan trek, jarak, dan struktur atau kondisi yang ada di Gunung Salak tersebut. Kalangan orang-orang yang sekali, 2 kali, 3 kali, dan orang-orang awam yang baru nanjak gitu. Jadi kita sebetulnya sudah lama mencintai alam, atau bahasa kerennya itu pencinta alam. Tapi kita ingin sekali belajar bagaimana caranya membaca peta, bagaimana caranya membaca kontur peta, kontur wilayah, terus mengetahui bentukan-bentukan alam liar yang sebetulnya gitu. Jadi bukan kita sosok tahuan atau belaga atau istilahnya pengen cari salah atau cari mati lah gitu bahasa kasarnya gitu bro. Ya mungkin seperti gua pribadi, gua nanjak gunung itu dari tahun 2007, sempat vakum beberapa tahun ke belakang ini, mungkin dari sekitar 2017, 18, 19, sekitar 3 tahun yang lalu gue sempat vakum karena kesibukan kerja dan kesibukan-kesibukan yang lainnya gitu. Jadi gue mulai untuk bergerak di pencinta alam lagi, untuk mencintai alam lagi, ingin sekali berbenah diri atau ingin sekali napak tilas mungkin ya. Jadi filosofi kami itu sebelum kita menginjakkan kaki di bukit-bukit atau di gunung-gunung tertinggi di Indonesia, khususnya gue asli orang Bogor, ingin sekali menginjakkan kaki di puncak tertinggi di Kabupaten Kota Bogor, termasuk salah satunya Gunung Salak, Pangrango, dan mungkin termasuk Gunung Gede yang akan nanti gue ulang kembali untuk pencapaian puncak tersebut. Jadi jangan sampai gue asli orang Bogor, gue belum pernah yang namanya ngecamp atau nanjak gitu kan, atau mengetahui sendiri karakter dan kontur Gunung Salak itu sendiri gitu. Jadi gue di sini sih nggak ngerasa gue paling senior atau segala macam. Intinya gue juga masih dalam tahapan belajar. Karena pada dasarnya alam itu sulit untuk tidak bisa untuk kita taklukkan, tetapi alam sendiri biasanya memberikan kita kesempatan dan alam itu istilahnya memberikan semua yang kita butuhkan, termasuk jalur, termasuk mungkin sumber air, makanan, dan lain-lain gitu. Intinya kita ini bukan untuk menaklukkan gunung manapun yang ada di Indonesia, tapi kita coba untuk mengenal dan mengetahui keindahan dan kemewahan, kemegahan sang pencipta alam, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kita masuk part 2 di hari kedua. Jadi anggap aja ini adalah hari kedua saat kita camp ya. Setelah kejadian malam itu, kejadian agak sedikit menyeramkan. Tiba-tiba Flo mengatakan ingin ketawa gitu, sambil dia tertawa merintih gitu. Setelah tertawa dia menangis, setelah menangis dia ketakutan. Jadi betul-betul malam yang pengalaman atau malam bener-bener malam yang gue alami itu sangat
luar biasa gitu kan. Sebelum-sebelumnya gue camping atau ngecamp atau nanjak kemanapun, gunung-gunung yang pernah gue daki atau yang gue datengin gitu, baru malam itu yang agak sedikit mencekam. Oh ya, gue pertama kali ke Gunung Salak itu sebenarnya bukan pertama ya, kedua kali ngecamp di Gunung Salak. Untuk yang ngecamp pertama agak lumayan mistis juga, tapi alhamdulillah tidak ada yang kesurupan atau yang ngelihat yang aneh-aneh gitu, karena pas ngecamp pertama itu kita tidak ada yang mengikut atau tidak ada yang ikut cewek atau perempuan. Ngecamp pertama itu kita benar pure semua laki-laki yang sudah terbiasa. Nah, pas begitu malam pertama ya gitu kan, Flo ngerasa sakit kepala, pusing, terus ketakutan, akhirnya dia pingsan. Nah, dari situ gue mulai keluar tenda dan masuk dari Bangkulum. Masuk ke tenda, intinya mungkin coba ngecek, meriksa kondisi Flo yang benar-benar mungkin kecapean juga gitu kan. Terus dibalur minyak, terus ditemenin ada 3 orang di dalam tenda gitu kan, sampai suasananya lumayan agak sedikit tenang gitu kan. Nah, pas malam pertama itu kita masih banyak orang-orang di sekitar kita yang ngecamp, tapi gua dan teman-teman yang lain mencoba untuk tidak untuk tidak panik di hadapan pengunjung-pengunjung yang lain, dikarenakan takut mereka terbawa suasana atau apa segala macam. Nah, asiknya Bang Kulum ini senior kita lah, asik. Ya, mungkin orang yang paham ya terhadap situasi seperti itu karena emang beliau pengalaman di Gunung Salak. Intinya meluruskan bahwa Flow ini tidak apa-apa. Dia suges karena dia kecapean, lelah, terus ya mungkin namanya juga cewek yang sedang haid ya, mengeluarkan banyak sekali darah sehingga mungkin Flo ini ngerasa pusing, ngerasa capek, bener-bener capek secapek-capeknya karena mungkin perjalanan 12 jam. Wanita mana sih yang betul-betul tidak lelah, atau jangankan wanita, kami pribadi pun sangat bener-bener lelah sekali gitu kan, nyampe capek lah kalau dibilang capek-capek. Oh iya, untuk klarifikasi yang kenapa pas begitu kita capek itu tetap melanjutkan perjalanan. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengalami perjalanan ke Gunung Salak, apalagi menggunakan jalur punggungan atau jalur pelatihan itu, tidak akan menemukan lokasi yang landai atau tempatnya itu agak sedikit nanjak terus gitu kan. Yang kedua, jalur itu cuman bener-bener jalur satu tapak jalan aja gitu, jalan manusia gitu kan. Tidak ada kanan kiri itu, tidak ada tempat yang rata gitu kan. Semuanya ditumbuhi pepohonan khas Gunung Salak gitu kan. Apalagi pas yang gue ingat-ingat itu, kanan kita itu adalah jurang atau lembah lembah air atau kali Ciapus kalau nggak salah. Jadi kemungkinan untuk ngecamp kita kayaknya nggak memungkinkan banget karena kita harus bener-bener ngeratain tempat itu, terus babat pohon-pohon kecil, kayaknya nggak memungkinkan. Ditambah yang gue pernah sebutkan dari pertama itu, jalur punggungan itu adalah jalur binatang liar, di mana binatang liar itu akan keluar malam. Jadi sangat berbahaya untuk kita ngecamp di jalur gitu. Jadi bukan karena egois pengen nyampe ke puncak atau segala macam, karena kita melihat kondisi jalur yang kita lalu itu adalah betul-betul tidak rekomendasi untuk ngecamp. Nah, setelah ditenangkan oleh beberapa teman-teman yang lain, alhamdulillah kita juga kondusif, Flow istirahat dengan tidur meskipun dia ngerasa ketakutan sendiri, masih ngobrol-ngobrol, masih bikin kopi, masih bikin makanan segala macam. Intinya tidak gitu kan, karena melihat kondisi Flow ini yang sudah tidak memungkinkan untuk berjalan, dan teman gua yang dari Makassar ini laki-laki juga sama apa namanya, kakinya ini sedang cedera, mungkin bekas operasinya itu kerasa lagi gitu kan. Nah, gue diskusi dengan teman-teman yang lain, ya mungkin perjalanan kita hentikan karena tidak memungkinkan untuk lanjut ke puncak 1 gitu kan.
Nah, pagi pun tiba sekitar pukul 6, semua kawan-kawan yang ada di sekitar camp itu ada yang melanjutkan perjalanannya ke camp ke Puncak Satu, tapi hanya summit aja. Martin dia tektok, nggak ngecamp di apa namanya jalur atau di Puncak Satu sana gitu kan. Ada yang beberapa kelompok juga yang memutuskan untuk turun dan pulang gitu. Nah, di camp kami ini masih eh, sibuk gitu kan untuk bagaimana caranya kita makan gitu kan. Tapi dari segi Flo sendiri dia udah mulai sehat dan dia meyakinkan ke teman-teman yang lain bahwa dirinya itu sanggup untuk ngecamp ke Puncak Satu. Nah, setelah kita mutusin untuk udah kita ngecamp untuk summit, gua yang dari Makassar ini gua nggak ikut, Bang, biarin aja. Gua nunggu apa namanya nunggu tent. Dari situ gue ngerasa kayaknya nggak mungkin kalau misalkan kita tinggalin lu sendiri gitu kan. Teman-teman yang lain ngomong seperti itu. Kalau kita ninggalin satu teman di sini, dia baru datang ke Gunung Salak. Yang keduanya, yang pasti gue tanya semua anak-anak yang ada ngecamp pas waktu itu, mereka bilang habis zuhur akan turun gunung gitu kan. Dalam artian berarti setelah zuhur itu jam 1 atau sampai jam 2, tempat tersebut hanya tenda kita aja yang tersisa gitu kan. Nah, teman gue itu berarti kan sendirian, takut terjadi apa-apa atau misalkan dia ngerasa ketakutan sendiri atau kita datang malam terlalu berisiko gitu kan. Nah, setelah kita diskusi panjang, makan pagi sudah selesai. Ya intinya kita batalkan untuk pergi ke Puncak Satu. Tapi kita sedikit-sedikit jalan ke depan, intinya nyari apa ya, nyari dataran tinggi untuk sekedar main aja gitu kan, ngelihat kondisi waktu itu Gunung Salak seperti apa, terus ngelihat dari kejauhan reruntuhan bekas ditabrak Sukhoi seperti apa gitu kan. Nyampe kita beberapa titik puncak-puncak Gunung Sumbul, terus titik Gunung Salak 1, titik Gunung Salak 2, sampai dengan ngelihat ke bawah ke lembah Sungai Ciapus gitu kan. Nah, baru sampai pertengahan perjalanan yang sama seperti curamnya sebelum-sebelumnya Gunung Salak itu, Flo merasa sakit lagi gitu kan, merasa capek lagi. Terus Bang Adi memutuskan untuk nganter Flo ke tenda, dan di tenda itu ada 3 orang. Nah, setelah kita diskusi panjang, makan pagi sudah selesai. Ya intinya kita batalkan untuk pergi ke Puncak Satu. Tapi kita sedikit-sedikit jalan ke depan, intinya nyari apa ya, nyari dataran tinggi untuk sekedar main aja gitu kan, ngelihat kondisi waktu itu Gunung Salak seperti apa, terus ngelihat dari kejauhan reruntuhan bekas ditabrak Sukhoi seperti apa gitu kan. Nyampe kita beberapa titik puncak-puncak Gunung Sumbul, terus titik Gunung Salak 1, titik Gunung Salak 2, sampai dengan ngelihat ke bawah ke lembah Sungai Ciapus gitu kan. Nah, baru sampai pertengahan perjalanan yang sama seperti curamnya sebelum-sebelumnya Gunung Salak itu, Flo merasa sakit lagi gitu kan, merasa capek lagi. Terus Bang Adi memutuskan untuk nganter Flo ke tenda, dan di tenda itu ada 3 orang. Sambil bercengkrama menggunakan radio handy talkie, basecamp di tempat kami di basecamp pertama di Astagiri sampai dengan basecamp yang ada di tempat tenda itu, alhamdulillah semua kondusif, tidak ada terjadi apa-apa. Hari semakin gelap karena kabut gitu kan, karena tujuannya sih hanya untuk mencari ini aja. Dari sana kita berpapasan dengan pendaki lain, mereka yang akan menanjak ke Salak 1 gitu. Kita ngopi-ngopi, ngobrol bareng, bercengkrama dan lain-lain. Akhirnya setengah jam istirahat kita balik lagi ke tenda. Alhasil sampai dengan tenda untuk hari kedua, kita sampai dengan waktu jam 15.00 tepatnya sore. Kita siapkan untuk apa namanya istirahat, makan makan sore gitu kan, terus sambil bikin cemilan sambil santai
Nah ternyata betul feeling gua kan gitu, feeling teman-teman juga itu puncak yang dimana kita tidur tidak anggota lain selain kita semua. Cuman ada 3 tenda yaitu kelompok kita aja. Sebelum ada beberapa tenda yang ada di situ. Pas gua balik dan teman-teman itu ternyata semua sudah meninggalkan tempat. Kita mencari ranting-ranting kecil sampai dengan ranting-ranting besar sebelum gelap gulita, dan dikabarkan karena 2 hari itu kita menghemat baterai dan menghemat semuanya, kita membuat api unggun kecil gitu kan. Api unggun kecil tujuannya biar tidak terlalu kedinginan, ditambah biar kita ada kegiatan yang enak. Nah untuk api unggun ini sih kita benar-benar lakukan dengan hati-hati, dan kita juga melakukan itu untuk melindungi tubuh kita dari kedinginan. Meskipun teman-teman yang lain banyak menggunakan sleeping bag, banyak menggunakan selimut dan lain-lain. Cuman kan mungkin lebih suasananya biar lebih hangat lagi aja gitu. Kita mencari ranting-ranting kecil sampai dengan ranting-ranting besar sebelum gelap gulita, dan dikabarkan karena 2 hari itu kita menghemat baterai dan menghemat semuanya, kita membuat api unggun kecil gitu kan. Api unggun kecil tujuannya biar tidak terlalu kedinginan, ditambah biar kita ada kegiatan yang enak. Nah untuk api unggun ini sih kita benar-benar lakukan dengan hati-hati, dan kita juga melakukan itu untuk melindungi tubuh kita dari kedinginan. Meskipun teman-teman yang lain banyak menggunakan sleeping bag, banyak menggunakan selimut dan lain-lain. Cuman kan mungkin lebih suasananya biar lebih hangat lagi aja gitu. Nah setelah makan malam selesai, seperti biasa kita masih ada di luar ngobrol segala macem, membuat kopi, ada yang membuat teh, ada yang membuat air jahe gitu kan biar semakin hangat juga, ada yang membuat cemilan dan lain-lain. Nah tiba-tiba Flo keluar tenda karena mungkin dia udah beres bersih-bersih dan lain-lain misalnya. Dan ada beberapa saat dia pergi untuk buang air kecil, terus ditemenin teman-teman juga. Nah dari posisi api unggun sudah mulai menyala gitu kan, kawan-kawan yang lain duduk melingkar di depan api unggun itu. Tiba-tiba Flo melamun lagi, tapi teman-teman yang lain coba untuk mengalihkan lamunannya itu, kita sedikit bercandain, terus kita ledek-ledekin, terus intinya support dia biar tidak melamun dan biar istilahnya ngerasa senang di hadapan kita semua gitu. Akhirnya Flo duduk di sebelah gua dan teman-teman yang lain. Baru selesai kita tertawa-tertawa, dengan sentak langsung Flo menjerit dengan menyebutkan takbir gitu kan, sampai dengan menyebut nama astagfirullahaladzim. Dia menutup mata langsung di situ. Dari suasana yang tadinya santai, terus intinya suasananya yang benar-benar bahagia gitu kan, tiba-tiba langsung diam dan Flo menutup mata sekaligus tolong antarkan saya ke tenda. Kita antarkan ke tenda sampai terus menutup mata di malam kedua itu, nyampe istilahnya kita coba untuk ayo Flo jangan sampai suges, jangan sampai apa yang ada di pikiran Flo itu kelihatan segala macam. Dari situ Flo minta untuk nutup semua tenda, terus keril yang ada di depan tendanya itu suruh di beresin, jangan sampai ada di depan tenda itu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Flo menyuruh itu gitu kan, terus ditutupin tenda segala macem. Alhasil alhamdulillah tidak terjadi seperti malam pertama kesurupan atau nyampe dia nangis-nangis atau tertawa gitu kan. Setelah Flo masuk ke dalam tenda, alhamdulillah malam kedua itu sangat kondusif, tidak ada yang namanya kesurupan atau lain-lain. Dan setelah Flo masuk ke dalam tenda, kita masih dilanjutkan ngobrol karena kita percaya dan yakin insya Allah gitu kan, malam ini tidak ada apa-apa, dan mungkin malam-malam pertama itu kita suges dan alhamdulillah tidak melihat atau tidak merasakan apa-apa. Nah hari pun mulai terang, dan malam-malam kedua ini tidak ada yang namanya suara anak ayam lagi gitu kan, suasananya tenang,
meskipun kabutnya sangat tebal dan agak sedikit rintik-rintik hujan gitu. Pagi-pagi kita makan, lalu kita memutuskan untuk turun dari camp tersebut, dan yang lebih kerennya lagi ya pasti kita foto-foto ya gitu kan, foto-foto di batu dan segala macam. Alhamdulillah flow juga sudah mulai membaik gitu kan, tidak terjadi apa-apa. Dan setelah jam 13.00 selesai, kita rapi-rapi semua tenda, sampah, nyampe unggulan api unggun itu kita matikan, benar matikan, dan kita rapikan kembali tempat tersebut, dan meyakinkan tidak ada selembar apapun yang akan kita tinggalkan gitu kan, kecuali jejak, dan tidak ada satupun yang kita ambil gitu kan. Pokoknya Pak, kita benar-benar menikmati suasana itu dengan sebelum-sebelumnya. Kita berdoa semua agar dilancarkan. Alhamdulillah kita turun dari camp tersebut menggunakan jalur pendakian yang resmi gitu kan. Alhamdulillah hanya sekitar 3 atau 2 jam lebihan gitu kan, kita sampai ke perkebunan nanas dan pemukiman warga. Disitulah alhamdulillah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan selamat, diberikan pengalaman yang sangat luar biasa gitu kan, setelah 2 hari menginjakkan kaki di Gunung Salak. Meskipun cita-cita kami gitu kan, ekspedisi Puncak Salak 1 dan Puncak Salak 2 tidak kami laksanakan, ya mungkin next waktu lain kali kita akan kesana lagi gitu. Nah setelah kita istirahat di rumah warga, menyiapkan makan siang, mandi, ikut mandi gitu kan di base camp yang ada di bawah itu, kawan kami Bro Upi menjemput menggunakan mobil losbak gitu kan, ada di videonya gitu. Nah Bro Upi ini kan tidak kenal yang namanya flow, tapi Bro Upi ini agak sedikit bisa lah gitu, dalam artian bisa mempunyai kemampuan lebih daripada kita gitu. Pas begitu video call, tiba-tiba Flow ini dadah-dadah, halo dadah halo, padahal sebelumnya Bro Upi ini dengan Flow ini tidak kenal gitu kan, kok kayaknya akrab gitu. Dan dari situ Bro Upi ngeh bahwa ini anak kenapa gitu kan. Nah dari mobil itu dia ketakutan melihat Bro Upi ini, ketakutan. Ya udah dia memilih duduk di depan mobil, kami semua di dalam kamp. Nah waktu perjalanan dari camp kaki Gunung Salak ke base camp kami Astragiri, disitulah mulai gue ceritakan pada Bro Upi bahwa Flo ini mengalami 2 kejadian aneh di 2 malam tersebut. Alhasil gue belum cerita apa-apa, dia bilang coba lu nyalain lilin, kalau misalkan dia menangis di ngelihat api berarti ada sesuatu yang ada di dalam tubuhnya, mungkin karena makhluk halus atau energi negatif, korban dari letusan, atau korban dari kebakaran, atau korban yang sesuatu yang berhubungan dengan api besar gitu. Tidak lama kemudian untuk memancing dia masih dirasuki atau tidak, kita memutuskan untuk beli lilin. Dan sebelum beli lilin tersebut, gue nanya ke Flo dulu kan, Flo, apa yang lu lihat pas waktu sebelum-sebelumnya, kok lu bisa kayak gitu, dan lu janji sama gue akan cerita. Oke Kang, berhubungan kita sudah di rumah, gue cerita ya katanya. Gue kenapa nggak mau cerita di atas Gunung Salak, karena takutnya kalian semua ngerasa panik atau yang lain-lain. Lo bercerita bahwa perjalanan kita dari pertama sampai dengan terakhir itu dia merasakan sekali gitu kan. Nah gue tanya sebelumnya, Flo sebelumnya kamu pernah ngalamin kayak gini ya? Pernah Kang, justru aku di rumah aja bisa ngerasakan. Bahkan yang lebih parah itu kakak yang perempuan, dia sering kerasukan. Bahkan Flo aja sering melihat hal-hal yang aneh gitu kan di rumahnya. Berarti kan Flo ini mempunyai sedikit kemampuan untuk melihat atau mempunyai sedikit indera keenam yang sangat luar biasa mungkin ya. Gue juga nggak terlalu mendetail banget nanya-nanya, atau mungkin Flo ini punya kelebihan anak indigo atau segala macam. Dan dari situ dia cerita, dari pas pertama dia pipis sebelum di camp Afrika itu ada suara anak kecil, tau nggak Kang? Iya, itu kan suara handy talkie yang bocor dari bawah. Betul, tapi dari situ mulai aku ngelihat kita itu
diikuti sampai dengan camp pertama. Bahkan aku ngeliat katanya di setiap keril anak-anak itu ada anak kecil tanpa muka yang polos gitu kan, nemplok di masing-masing anak keril gitu, maksudnya di keril nemplok di atasnya gitu, jadi mereka ngikut tuh dari bawah gitu. Di situ gue kaget dong, masa sih gitu kan, bener Kang. Itu makanya kenapa pas malam pertama itu kita itu banyak sekali anak-anak kecil yang eh, ngikutin gitu. Oke, masuk di akal. Terus apalagi yang kamu lihat? Lalu ada wanita telanjang bulat dengan maaf gitu kan, dengan bodinya yang agak gede. Nah dari situ gue baru ngeh dan gue baru sadar ternyata gue itu bermimpi dengan apa yang dia ceritakan. Gue cerita, ya gue ngimpi juga, sama mimpi juga gue datengin cewek telanjang bulat, maaf gitu kan, segala kelaminnya itu gue ngelihat ke kelaminnya, gue ngelihat dadanya gitu kan tanpa busana. Makanya kan sebelum itu gue nanya sama anak-anak yang lain, ada yang mimpi basah nggak gitu kan, takutnya kan mereka diperlakukan seperti apa segala macam. Nah dari situ gue sadar dan pas gue mimpi gue terbangun, waktu itu menunjukkan pukul 4 atau pukul 3 gitu, karena gue masih menggunakan jam saat tidur. Gue istighfar dan lain-lain, gue baru ngeh, dan gue juga baru cerita ke anak-anak bahwa gue mimpi hal yang sama. Nah gue kaget, dia menunjukkan satu buku catatan dia gitu. Ini bukan Kang katanya fotonya. Gue kaget dong, mirip banget, hampir 90% mirip. Kata gue gini, lu emang ada waktu buat buat bikin gambar kayak gini? Ini gambar mungkin setahun yang lalu Kang, aku gambar di apa namanya, di buku catatan. Nah ini justru ini kenapa semua gambar yang aku gambar ini hadir semua, ada semua di Gunung Salak tersebut. Dan gue yakin Flow ini adalah berhalusinasi karena kecapean. Termasuk dia nunjukin anak-anak yang tanpa muka, sekaligus dia cerita kenapa, tahu nggak, pas malam kedua dia teriak ketakutan yang astagfirullahaladzim itu, dia ngelihat sosok eh, makhluk yang besar tinggi ada di belakang eh, pohon besar gitu kan, ditunjukin ini gambarnya katanya. Di situ gue ngerasa mungkin ini Flow ini terlalu meyakini gambar yang ada di bukunya sehingga dia suges terhadap malam-malam yang benar-benar dia ketakutan dan kecapean. Atau gue juga berpikir bahwa Flow ini mempunyai satu kemampuan indigo atau indra keenam sehingga dia bisa melihat atau bisa menulis sesuatu yang belum dialami. Yaitu sih tergantung pilihan teman-teman semua mau mendeskripsikan kemana gitu kan, Flow halu atau Flow mempunyai indra keenam atau dia indigo. Tapi gue memutuskan untuk Flow ini halusinasi gitu kan. Flow ini halusinasi karena kecapean, ditambah benar-benar dia capek karena hampir 12 jam kita jalan, otomatis dia kecapean, benar-benar lelah gitu. Jadi gue tidak terlalu memfokuskan Flow ini mempunyai kemampuan A, B, C dan lain-lain. Nah setelah kita ngobrol panjang tentang wanita telanjang, anak-anak kecil banyak, lalu gue nanya lagi, kenapa pas malam kedua itu lu nggak dimasuki atau lu nggak ngerasa pengen ketawa, kenapa? Nah di situ dia ngeliat ternyata pas malam kedua itu kita ini diliatin kakek-kakek yang membawa tongkat agak sedikit bungkuk. Nah di sekelilingnya itu banyak sekali makhluk halus yang betul-betul ngeliatin kita gitu. Nah gue nggak tahu nih kakek-kakek ini siapa gitu. Ya mudah-mudahan sih intinya vlog kembali lagi halusinasi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan menurut cerita warga itu adalah kakek-kakek apa gitu, gue lupa namanya. Itu adalah salah satu penunggu Bukit Gunung Salak atau Gunung Salak yang baik. Jadi mereka mungkin melindungi kita dari makhluk-makhluk yang jahat juga. Dan malam kedua itu alhamdulillah emang tidak terjadi apa-apa yang kita tidak inginkan gitu kan. Hanya saja si Plo ngelihat ada sosok sosok makhluk yang lewat aja, lalu tiba-tiba ada kakek-kakek. Bahkan di malam kedua anak-anak kecil dan wanita yang telanjang itu tidak menampakkan di bayangan Flow gitu kan. Sebelum-sebelumnya katanya nyampe dengan masuk ke dalam tenda, nyampe istilahnya di depan muka banget, mereka itu berkeliling gitu. Nah setelah Lilin datang, cerita tentang anak-anak kecil yang tanpa muka, terus wanita tanpa busana, sampai dengan kakek-kakek, Bro P ini menyalahkan Lilin. Dan benar sekali apa yang terjadi, Flo nangis sejadi-jadinya. Nyampe kita itu didatengin warga, kenapa. Flo nangis karena
Jawabannya itu pengen pulang, pengen pulang, pengen pulang. Ada beberapa yang bisa mungkin ini dia pengen pulang ke asalnya, mungkin ke Gunung Salak atau apa. Nah dari video tersebut, opening tersebut mencoba untuk dinetralisir. Bagaimana caranya si makhluk tersebut tidak nampak atau tidak ada dalam tubuh flow atau unsur-unsur negatifnya dan lain-lain gitu kan. Nah setelah selesai setengah jam berlalu, istilahnya flow nangis sampai dengan dikembalikan sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Gue ngobrol sama Bro Upi, yang apa yang lu rasakan sampai dengan saat ini gitu kan, apa yang merasuki tubuhnya Flo? Nggak apa-apa sih, intinya mungkin karena dia kecapean, ditambah dia lagi menstruasi karena kan pantangan ya gitu untuk di tempat-tempat yang kayak seperti Gunung Salak yang agak bukan agak ya, yang emang lumayan santer juga gitu kan, apalagi ada bau-bauan perawan yang sedang yang sedang haid. Itu adalah menurut mereka itu adalah sesuatu yang segar kata dia gitu. Nah dari situ gue tanya, apa yang lu lihat? Nah dari percakapan gue antara Flo dan gue itu, Upi sama sekali tidak mengetahui. Sampai dia mengatakan di sini tadi banyak sekali anak kecil. Betul. Berarti dari pertama kita nanjak ke Gunung Salak sampai dengan kita ada di base camp itu, anak kecil itu mengikuti. Dan alhamdulillah mereka sudah tidak ada dan lain-lain. Ya Allah alam ya. Ini hanya Allah yang tahu, dan gue juga tidak melihat dengan secara jelas gitu. Hanya mungkin ada beberapa kesamaan atau kemiripan. Dan dari situlah alhamdulillah semuanya sudah kondusif, kita semua istirahat, mandi sampai merapikan dan lain-lain, dan Flo pun berpamitan untuk pulang. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Bang Adi, Bang Kulum yang sudah benar-benar mendidik kita secara pelajaran pembacaan peta dan pembacaan wilayah dan lain-lain. Ya mungkin dari pesan gue, intinya apapun itu yang lu lakukan di dalam hutan, di dalam gunung. Gunung itu adalah tempat yang sakral, tempat yang benar-benar yang jarang sekali didatengin oleh manusia. Biarpun kita tidak tidak tahu apa yang di dalam hutan tersebut ada gitu kan, ya minimal kita permisi dengan cara berdoa, dengan cara beribadah dan lain-lain. Apalagi kita sampai dengan sesumbar, songong dan lain-lain. Nah itu yang setiap kali kita terapkan kepada anak-anak, jangan sampai kelakuan kita di sebelum-sebelumnya dilakukan di gunung-gunung. Dan pelajaran yang sangat berharga sekali, intinya pas perjalanan itu gue ngerasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena menurut gue ciptaan Tuhan ini sudah menciptakan alam dan seisinya itu sangat luar biasa. Apalagi kita merenung di dalam kesendirian, kesunyian, dan di atas puncak Gunung Salak yang sangat luar biasa ini. Gue merasakan Allah ini menciptakan alam ini sangat begitu dahsyat. Dari ujung sampai ujung ini besar sekali, gunung ini gede sekali gitu kan. Kita sebagai manusia yang sombong, yang tidak melakukan ibadah, yang tidak berdoa gitu kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kayaknya terlalu sombong gitu. Sedangkan makhluk yang sebesar itu aja memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi banyak sekali pelajaran yang gue dapat dari pendakian Gunung Salak itu, bahkan gunung-gunung yang lainnya. Ya mungkin ini buat pelajaran untuk khususnya buat saya juga dan buat kawan-kawan pencinta alam semuanya. Mohon bimbingannya untuk teman-teman pencinta alam. Intinya kita ngebagiin ini untuk pengalaman dan mungkin bukan untuk bulian dan lain-lain. Karena yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari sebuah keegoisan, tidak luput dari sebuah hal-hal yang betul-betul benar menurut kita benar, ya mungkin tidak tahu menurut orang lain itu benar juga gitu. Intinya aku dan kamu sama, yang membedakan cara membuat dosa. Terima kasih, gue Didik Ruyatman. Salam lestari, kami dari anak-anak Astagiri. Pokoknya salam untuk semuanya.